Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Potespoto Ramadan dengan NPM 2312011359. Dengan bersama saya ada Bapak Fatromi SHMK sebagai narasumber dari wawancara video ini. Jadi langsung aja ya Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan pertama, apakah proses pembuatan undang-undang di Indonesia sudah cukup melibatkan masyarakat atau masih lebih banyak ditentukan oleh pemerintah atau DPR? Jadi sebetulnya kalau kita pakai ideal, yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang ya, bukan perda ya, adalah Presiden bersama-sama dengan DPR, jadi pasal 5 dan pasal 10. Dan semuanya penyusunan atau pembentukan peraturan undang-undang itu harus melibatkan warga atau partisipasi masyarakat. Mulai dari prolegnas tahu ya, program legislasi nasional. Buat peraturan apa saja di tahun ini atau selama 5 tahun tuh harus melibatkan masyarakat sejak menentukan judulnya. Nah, tapi soal itu berjalan atau tidak, saya tidak bisa memilah ini karena kan saya nggak di situ. Tetapi harusnya sih secara secara formal itu sudah dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, dia akan cacat secara prosedur. Misalnya mekanisme pelibatan masyarakat itu kan bukannya masyarakat datang dari DPR, bukan. Tapi ketika disusun perancangan undang-undang, mereka akan melakukan jaringan suara, melakukan penjaringan ke masyarakat, bisa ke kampus, bisa ke desa tergantung jenis undang-undangnya atau undang-undangnya. Nanti di situ baru diserap. Maunya misalnya mau bikin undang-undang apa, undang-undang sumber daya alam misalnya ya, tentu mereka akan ke kampus mengundang dosen atau praktisi yang terkait dengan sumber daya alam. Ini dia dua draft, dan draftnya itu mungkin disusun oleh ahli dan sebagaimana diatur di undang-undang 13 ya, kalau sekarang ya, itu kan 12/2011 diubah beberapa kali 13/2012, dan itu pasti itu sudah dilakukan. Menurut saya sih sudah dilakukan. Soal nanti ketika jadi pasal kemudian ada mekanisme politik, ya itu kita nggak bisa pungkiri, pasti ada lah kepentingan politik atau kepentingan. Tergantung yang diatur undang-undang itu. Bisa saja yang maksud dilibatkan masyarakat itu hadir langsung, misalnya mungkin undang-undang pers, mungkin pers kata. Tapi kalau undang-undang yang terkait dengan desa misalnya, mungkin dia harus ada pemerintahan desa atau desa, kemudian itu masukan itu dimasukkan ke draft RUU-nya. Saya sudah. Jadi yang pertanyaan terakhir, menurut Bapak biasanya apa yang membuat proses pembuatan undang-undang menjadi sulit? Apakah karena aturan hukumnya yang rumit atau karena adanya kepentingan politik di dalam proses pembuatan? Ya, karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan kita taat pada asas ya, baik asas itu formil atau asas material. Asas material itu biasanya tentang kejelasan, rumusan. Kalau formil itu terkait sama tata cara peraturan itu dibuat, termasuk asas-asas misalnya melibatkan masyarakat atau enggak. Nah, kalau itu rumit atau enggak, selama mereka itu kan punya timeline itu schedule, jadwal. Misalnya di tahun ini mereka kan selesaikan. Nah, kalau yang kita katakan sulit itu mungkin sudah dikasih timeline di tahun ini, ternyata jadi luncuran lagi di tahun berikutnya, jadi PR lagi. Itu yang dimaksud sulit. Mungkin tergantung isinya, substansinya, kepentingannya. Jadi yang membuat sulit itu bukan soal peraturan perundang-undangannya rumit, enggak. Justru peraturan perundang-undangan itu ingin membuat birokrasi penyusunan peraturan perundang-undangan itu seragam. Seragam itu artinya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dengan prosedur itu. Misalnya kayak undang-undang cipta kerja itu kan disinyalir tidak pakai prosedur itu, sehingga seperti kebut gitu, cepat gitu. Tapi kalau kita pelajari lagi, ternyata seluruh itu sudah dilalui dengan mekanisme yang mereka sudah atur. Jadi kalau kita bilang sulit, itu kepentingannya karena kan kalau kita pelajari peraturan itu isinya adalah kesepakatan. Ya kan, kesepakatan kan, misalnya kita mau atur apa nih, itu kan harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat itu diwakili oleh DPR.
harus sepakat nih pasal ini. Kalau udah ketemu, mereka itu bahas pasal per pasal, bukannya oh ini undang-undang kita setuju ya, setuju enggak, pasal ini kurang oke di titik komanya atau substansinya harus dirubah. Nah, itu yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang rumit sehingga menjadi lama, tapi itu tergantung jenis peraturan itu, bukan jenis undang-undang. Saya Baik Pak, terima kasih. Sekian pertanyaan dari dalam wawancara kita video ini Pak. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya juga ya Pak. Iya. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.